Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Karena ini acaranya PSK dan di Istiqlal, jadi kita kembali ke Habib setelan awal dulu. Dan saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh guru kita Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Apa kabar Pak Faiz? Alhamdulillah baik. Sini suaranya Pak Faiz ini suara yalil-yalil yang enak buat jadi pengantar tidur ya. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Faiz. Jadi saya itu sering bilang bahwa idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau Quran itu dibacakan, maka kita harus menyimaknya. Maka dari sana dilarang kita itu menjadikan Al-Quran sebagai pengantar tidur. Jadi gak boleh tuh mau tidur setel Al-Quran sampai ketiduran. Maka setelah ketiduran kita itu dihitung lalai terhadap Al-Quran. Karena Al-Qurannya menyala tapi kitanya tidur, maka kita mendapatkan dosa. Nah, solusinya terus apa, Bib? Yang bermanfaat dan menenangkan sebagai pengantar tidur, podcastnya Pak Fahrudin Faiz. Karena selain ada isinya, dan isinya penuh dengan kolesterol karena daging semua, itu suaranya Pak Faiz itu meneduhkan ya Pak Faiz. Alhamdulillah. Kalau dianggap begitu, saya sering merasa semoga pahala saya banyak gara-gara banyak orang bisa tidur. Iya. Mendengarkan suara saya. Iya. Dan semoga kalau sebelum tidur mendengarkan suaranya Pak Faiz dan akhirnya gak bangun lagi, itu semoga husnul khotimah ya. Karena Anda dengerin ceramahnya Pak Faiz itu. Oke, alhamdulillah kita berkumpul di acara ulang tahun. Nah, jadi kalau ada yang nanya ulang tahun apa hukumnya? Haram. Enggak, karena buktinya PSK bikin nih ulang tahun ke-20 Pusat Studi Al-Quran dalam kiprahnya untuk memfasilitasi khususnya dakwah Al-Quran yang dibangun pertama kali oleh Profesor Dr. Quraish Shihab bertajuk Membumikan Al-Quran. Jadi kita hari ini mengumpul untuk membicarakan tentang kecemasan, dan tipis-tipis nanti kita akan ngobrolin tentang membumikan Al-Quran. Nah, sebelum kita ngomongin kecemasan, karena kayaknya jadi tema ini sudah ditentukan beberapa minggu yang lalu dan tidak begitu relate sebenarnya, tapi karena sekarang harga gas melon sudah mahal ya dan tidak ditemui di pasaran, kayaknya makin cemas kita sebagai orang Indonesia memang. Jadi makin relate tema ini. Nah, sebelum ke sana kita akan ngobrolin tentang membumikan Al-Quran terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya mau tanya ke Pak Fahrudin Faiz, karena Pak Fahrudin Faiz ini kan akademisi filsafat, kemudian dosen filsafat di UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Jadi dunianya dunia sesat ya, enggak, dunianya kan dunia filsafat ya Pak Faiz ya. Nah, ini enggak Pak Faiz pertama kali mendapati perjumpaan dengan Profesor Quraish Shihab secara langsung atau dengan karya-karyanya itu kapan dan bagaimana Pak Faiz? Ya, kebetulan saya kan filsafatnya di UIN, dulu IAIN. Materi-materi mata kuliahnya sebenarnya lebih banyak studi Islam. Yang filsafat yang umum, yang barat itu tidak terlalu banyak. Dan saya masih ingat benar salah satu buku zaman S1 yang saya beli, karena biasanya saya buku itu ke perpus saja, cuma baca itu bukunya beliau Membumikan Al-Quran. Sampai hari ini masih ada, cuma sampulnya hilang. Ya. Nggak tahu itu mungkin karena apa, waktu pindah-pindah itu terus kemudian copot sampulnya. Tapi itu salah satu buku yang saya baca, dan jangan salah, tesis saya itu tentang Al-Quran. Oh, Masya Allah. Dan itu tesis? Iya, dan itu terbit S2 filsafat? Iya. Oke. Dan terbit juga jadi buku, judulnya Hermeneutika Al-Quran. Saya 2 kali nulis tentang Al-Quran itu. Selain yang itu, yang kedua juga
hermeneutika Al-Quran, tema-tema kontroversial. Itu saya juga nulis itu. Bahasanya sih Al-Quran ya, tapi tetap kontroversial. Ya, jadi isu-isu yang sering diperdebatkan orang itu saya saat itu nulis sendiri sih sebenarnya, artikel-artikel tentang isu-isu yang banyak orang membahas itu, memperdebatkan itu, masih nyambung dengan pembumian Al-Quran. Oke, nah ya saya juga mengenal Ustadz Quraisy itu dari kecil, khususnya melalui tayangan di Metro TV ngaji tentang tafsir Al-Quran. Bahkan FYI, for your information, ini saya gak pernah cerita di podcast lain. Jadi saya itu dulu pernah punya akun Twitter, saya bikin itu nama akunnya saya masih ingat, Quote Tafsir. Itu dibikin di bulan Ramadan, di hari pertama bulan Ramadan, saat saya menonton kajian tafsir Al-Misbahnya Profesor Dr. Quraisy Shihab di Metro TV pada saat itu. Karena kaya dengan analisa-analisa yang disampaikan secara renyah, secara populer, banyak quote-quote dan analogi-analogi yang menarik, maka saya tuh dulu bikin serial disebutnya kuliah Twitter. Itu isinya quote-quote setiap hari dari tayangan tafsir Al-Misbahnya Profesor Dr. Quraisy Shihab di Metro TV pada saat itu. Karena bagi saya Profesor Dr. Quraisy Shihab ini seorang ulama neomodernis, seperti Pak Farudin Faiz juga, yang mampu mempopulerkan pemikiran-pemikiran tentang Al-Quran yang biasanya rumit, mendalam, komprehensif, untuk dinikmati oleh kalangan yang sangat random sekali. Bahkan dulu itu kan penontonnya Pak Quraisy itu kan ibu-ibu pengajian gitu. Yang biasanya Pak Quraisy ngomong, mereka juga punya circle sendiri gitu. Circle Dajjal gitu. Gibah gitu. Nah, begitu juga Dr. Farudin Faiz. Menurut saya seorang neomodernis yang bisa membuat filsafat yang dulunya terasa jauh dari khalayak ramai, terasa melangit menjadi membumi. Nah, selanjutnya Pak Farudin Faiz, makna membumikan Al-Quran bagi Pak Farudin Faiz itu seperti apa? Jadi kalau saya ya, pembumian Al-Quran itu diawali dari kesadaran kita bahwa Al-Quran itu sholeh likulli zaman wa makan. Jadi Al-Quran itu ayatnya sudah sejumlah itu, sekian juz, 30 juz dan seterusnya, tapi maknanya tiada henti. Kenapa itu yang disebut? Karena dia punya unsur sholeh likulli zaman wa makan. Saya baca beberapa dulu waktu saya meneliti Al-Quran itu di tesis saya, bahwa Al-Quran itu punya karakter teks. Kalau dalam bahasa ilmu semiotik ada istilah open plex. Open plex itu dia terbuka. Siapapun mengakses Al-Quran dengan situasinya, dengan cara berpikirnya, dengan perspektifnya akan mendapatkan makna dan kemanfaatan. Jadi orang filsafat membaca Al-Quran akan bisa menggali banyak makna-makna filosofis dari sana. Ahli fikih membaca Al-Quran, dia bisa menemukan banyak makna-makna hukum dari sana. Mungkin kalian kan ahli apa? Saya ahli mengislamkan orang. Nah, mesti beliau juga sudah punya banyak koleksi ayat untuk mengajak orang login. Jadi itu yang disebut teks yang terbuka. Itu yang bagi saya ini konotasinya seperti beliau benar Pak Quraisy ini, Al-Quran itu pasti membumi. Kita saja yang sering lupa untuk merujuk mengakses Al-Quran dalam sehari-hari kehidupan kita. Jadi kita sering memposisikan Al-Quran itu jauh. Jadi seolah-olah itu pedoman untuk yang di langit yang jauh, padahal itu diturunkan untuk kita di bumi. Dan dipastikan selalu sesuai kapanpun dan dimanapun untuk hidup kita, kalau kita mau membaca, menalaahnya
ya qiraah, ya tilawah, ya tadabbur, kita akan pasti dapat makna yang cocok untuk hidup kita dalam momen apapun, dalam situasi apapun. Itu yang menurut saya makna dari pembumian Al-Quran. Jadi Al-Quran kita bumikan, kita jadikan teman, kita jadikan pedoman sehari-hari menghadapi apapun problem kita. Nah, itu menurut saya. Iya. Jadi memang Al-Quran itu kan diturunkan untuk bumi ya, diturunkan untuk orang-orang di bumi, maka sudah sepatutnya Al-Quran itu harus dibumikan. Karena itu bahkan ketika Allah menurunkan Al-Quran, itu kan Allah bisa saja langsung jebret diturunin semuanya itu ayat Al-Quran kepada kita. Tapi karena tujuan Al-Quran itu untuk dibumikan, maka Al-Quran itu kan diturunkan 2 kali dalam sejarahnya. Pertama, dan dua-duanya di bulan Ramadan. Pertama adalah ketika diturunkan secara penuh menurut para mufassir ke langit bumi, menurut mufassir yang lain ke hatinya Nabi Muhammad, itu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tapi kan setiap malam 17 Ramadan kita kan memperingati malam Nuzulul Quran ya. Maka itu adalah sejarah turunnya Al-Quran secara bertahap. Kenapa bertahap? Karena Al-Quran itu untuk orang-orang di bumi dan agar dibumikan, dikontekstualisasikan tadi dengan zaman dan dengan kawasan di mana Al-Quran itu diturunkan. Karena itu sejak awal Al-Quran itu turunnya kan pakai sebagian besar asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran agar mudah dipahami. Dan kalau dalam kajian tafsir, Al-Quran itu harus ditafsirkan agar sesuai dengan konteks yang akan menjalankan Al-Quran itu. Dan dari konteks juga untuk menggali makna Al-Quran itu apa. Baik itu konteks asbabun nuzul, konteks masyarakat yang ada di kita. Sehingga kalau dalam teorinya Fadzur Rahman, seorang pakar hermeneutika, itu teorinya double movement. Jadi dari Al-Quran untuk menasihati masyarakat, dari masyarakat juga untuk memahami apa maknanya Al-Quran. Karena antara teks dan konteks itu satu kesatuan. Karena itu di dalam Al-Quran sendiri diajarkan bahwa Allah itu mengutus Rasul untuk membumikan Al-Quran, untuk menyampaikan Al-Quran bilisanin gaumihi, dengan bahasa kaumnya, agar bisa dipahami. Karena kalau gak bisa dipahami, maka dia tidak sesuai dengan visi dan misi diturunkannya Al-Quran itu sendiri. Karena itu di sanalah pentingnya sosok seperti Ustaz Quraish Shihab, seorang yang membuat tafsir Al-Quran itu menjadi mudah untuk dipahami. Di sanalah juga posisi strategis Pak Farudin Faiz membuat filsafat itu jadi mudah. Karena kan ada ya orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, tapi justru ketika ditafsirkan lebih bulat dari Al-Qurannya, lebih ribet dari Al-Qurannya. Bahkan sengaja dibuat lebih ribet dari Al-Qurannya agar yang agung itu adalah dirinya, bukan Al-Qurannya, biar dia terlihat keren. Orang-orang filsafat juga banyak yang begitu. Yang apalagi kalau diskusinya di atas jam 12 malam itu kan, dia pakai istilah-istilah yang dia gak ngerti, kita gak ngerti, Allah dan Rasulnya juga gak mau ngerti. Ngapain ini omongan ini, biar terlihat keren gitu. Bahkan saya dulu tuh punya strategi di kelas, karena saking nih anak-anak dan beberapa dosen itu hanya mau mendengar pendapat kalau berdasarkan dari satu tokoh. Akhirnya saya tuh suka, karena zaman itu kan nggak bisa dicek karena belum ada Google seperti sekarang, apalagi AI nggak ada. Jadi saya suka tuh ngarang-ngarang nama filosof tuh, biar didengar aja sama dosen dan anak-anak. Karena menurut saya pendapatnya ini penting untuk didengar. Menurut filosof dari Cekoslovakia, ada seorang filosof dari Yugoslovakia gitu misalnya. Jadi yang penting ada, mereka kan nggak kira tahu filosof dari Ceko siapa, masa mereka mau ngecek, kan nggak ada. Jadi yang penting didengar aja dulu. Nah itulah pentingnya.
Nah, Pak Farudin Faiz, lagi-lagi soal tadi Al-Quran kalau dibaca oleh orang yang ahli filsafat, maka akan tampak nilai-nilai filosofis dari Al-Quran itu sendiri. Bisa minta uraian atau cerita nggak Pak Faiz? Apa makna-makna filosofis yang bisa kita gali dari Al-Quran itu sendiri? Oke ya, saya cerita saja ya pengalaman saya. Pengalaman bergaul dengan Al-Quran. Yang itu saya senang sekali, tersentuh sekali. Yang pertama, entah kenapa tiba-tiba satu ketika saya baca ayat yang teman-teman mungkin ya tiap hari baca, bahkan tiap hari mengucapkan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini tiap hari kita buat. Cuma saya tiba-tiba terpaku. Ini satu ketika saya pernah tiba-tiba terpaku kata-kata lillahi. Saya itu menyadari ini kan wahyu dari Allah ya. Allah sendiri menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya merasa Allah itu sedang bilang engkau milikku loh. Jadi itu saya membayangkan kalau kita sedang jatuh cinta dengan seseorang sedalam itu, dia akan bilang engkau milikku. Jangan sampai engkau berpaling ke yang lain. Engkau satu-satunya milikku. Itu pengalaman ini menggetarkan bagi saya. Allah ngaku saya jadi miliknya, itu bagi saya dahsyat. Padahal saya bahasa Indonesia ini, saya seremeh ini, secepete ini, dan Allah mendaku bahwa engkau satu-satunya milikku. Nah ini contoh pengalaman bagaimana ketika kita bergaul dengan Al-Quran, kita bisa mendapatkan banyak, termasuk pencerahan-pencerahan, kesadaran-kesadaran. Yang kedua, ini ada banyak hubungannya dengan cinta, tidak apa-apa gitu. Ketika saya baca ayat la tahzan innallaha ma'ana, kita semua tahu maknanya, mungkin kita juga sudah baca buku yang tebal itu yang judulnya la tahzan. Tapi ada satu momen ketika saya membaca ayat ini, saya merasa Allah sedang sangat melindungi saya. Jangan sedih, tidak usah gelisah, aku selalu bersamamu, aku selalu menyertaimu. Ma'a itu kan menyertai. Jadi Allah tidak pernah tidak menyertai kita, kita saja yang sering lupa. Ini momen kedua yang saya menyadari betapa Allah itu sudah sangat sayang, sangat cinta dengan saya. Jadi ada kesedihan apapun, Allah yang pertama datang menghiburku, la tahzan innallaha ma'ana. Yang ketiga, ketika saya membaca ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, teman-teman sudah tahu artinya. Itu seolah-olah Allah menyampaikan pada saya, engkau tenang saja, tidak usah sedih, tidak usah gelisah. Tidak mungkin aku mengujimu, tidak mungkin aku membebanimu dengan hal-hal yang berat. Jadi Allah tidak membebani kita yang kita tidak mampu. Jadi ini bagi saya semacam Allah ngelus-ngelus saya, kamu tenang saja, tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah. Apapun nanti yang kamu hadapi, pasti kamu mampu menyelesaikannya. Dan Allah yang nanggung itu. Ini mungkin ya contoh ayat-ayat yang sempat menggetarkan saya, yang sempat membuat saya, ya Allah, engkau begitu cintanya padaku, tapi apa yang sudah aku lakukan untukmu? Orang remeh seperti saya engkau akui sebagai milikmu satu-satunya. Termasuk ada ayat fadhkuruni azkurkum, kalau engkau mengingatku dalam hatimu, aku pun sudah mengingatmu sebelumnya dalam hatiku. Dan itu Allah yang menyampaikan itu. Baik, itu sih contoh. Jadi bagaimana pergaulan kita dengan Al-Quran bisa membuahkan makna-makna. Ini kalau bahasa saya, makna di level saya, makna subjektif saya, tapi punya impact besar, punya dampak
dampak besar dalam hidup saya. Ini kalau dalam tadi saya sebut ada teori hermeneutik, ini namanya pembacaan reseptif. Jadi bukan saya mencari makna keluar, tapi Al-Quran saya tarik masuk ke dalam hidup saya, dan itu melahirkan makna-makna seperti yang saya ceritakan tadi. Okay. Nih, saya aja dengerinnya langsung ngantuk ini. Suaranya Pak Faiz itu memang punya efek magis gitu. Selain maknanya itu mendalam, karena yang disampaikan Pak Faiz dari tadi itu ayatnya kan ayat-ayat yang familiar dengan kita kan. Tentunya selain kulhu ya. Ayat-ayat yang dekat dengan kita. Mungkin setiap hari kita dengar, tapi maknanya belum sedalam itu kita hayati, sehingga kemudian kita tidak pernah bisa secara utuh mencintai Al-Quran karena kita tidak memahaminya secara lebih baik dari sebelumnya. Karena manusia itu cenderung tidak akan pernah bisa mencintai, atau bahkan cenderungnya justru takut kepada sesuatu yang tidak dia kenali. Manusia itu pasti, jangankan cinta, mustahil tuh, takut kepada sesuatu yang tidak kita kenali. Contohnya apa? Dulu saya tuh menganggap gudang belakang rumah saya itu ada setannya. Karena kenapa? Karena ayah saya gak bolehin saya masuk ke gudang itu. Ternyata ayah saya gak ngebolehin karena saya waktu kecil di gudang itu isinya itu alat pertukangan ayah saya, gergaji, palu, paku, sehingga takut membahayakan saya. Tapi ayah saya gak pernah jelasin, pokoknya jangan pernah masuk gudang belakang. Saya menduga itu adalah markasnya setan. Karena kita gak mengenal. Jangankan cinta, yang ada hanyalah takut kepada sesuatu yang tidak kita kenal, termasuk Al-Quran ya. Jadi ketika kita tidak mengenali Al-Quran, maka kita tidak akan pernah mencintai Al-Quran. Karena itu Nabi sering kali bilang, bacalah Al-Quran seolah-olah dia pertama kali turun kepada kamu. Bacalah Al-Quran seolah-olah dia turun kepada kamu. Di antaranya Abdullah ibn Mas'ud itu dipuji bacaannya oleh Nabi Muhammad, karena kata Nabi Muhammad, kalau kalian ingin seolah-olah Al-Quran pertama kali diperdengarkan kepadaku melalui malaikat Jibril, dengarkanlah bacaannya Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang disebut sebagai guru besarnya Al-Quran. Karena penting tuh membuat seolah-olah ketika membaca Al-Quran itu ini diturunkan oleh Allah secara khusus kepada kita, sehingga kemudian kita akan tumbuh tuh perasaan bahwa tadi yang disampaikan Pak Faiz, kita itu spesial loh di mata Allah. Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian juga yang kedua, Al-Quran itu disebutnya sebagai mau'idatun atau nasihat. Kalau hudan itu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau nasihat itu adalah memilihkan mana yang baik dan mana yang lebih baik. Karena itu di Al-Quran banyak tuh ayat-ayat yang bilang, oh ini baik tapi begitu lebih baik. Contohnya apa? Contohnya intubdus sadaqati fani immahiyya, kata Al-Quran. Kalau kamu mempertontonkan sedekahmu, itu gak apa-apa, kata Al-Quran. Jadi Anda sedekah pakai selfie itu gak apa-apa, asalkan niatnya bukan untuk menyombongkan, tapi untuk paling tidak satu dari tiga ini. Pertama adalah tahaddus bin nikmah, ekspresi dari rasa senang karena nikmat yang diberikan Allah sehingga kita bisa bersedekah. Yang kedua, menjadi sedekah tambahan, memotivasi orang untuk ikut sedekah. Yang ketiga, laporan kepada orang lain, karena misalnya dia ngumpulin dana dari orang lain untuk Palestina, untuk saudara-saudara kita di Gaza, itu kan kita harus laporkan bahwa dananya sudah sampai. Makanya harus diposting di media sosial. Justru kalau nggak diposting itu menjadi masalah, karena bisa mengundang trust issue. Orang jadi tidak percaya kepada kita. Nah, Al-Quran bilang menunjukkan nggak apa-apa.
Tapi kalau kamu sembunyikan itu lebih baik, karena pasti kamu gak punya alasan untuk ria. Gak ada, karena gak ada jejak digitalnya. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke tema. Fungsi Al-Quran itu adalah syifaun, obat. Obat apa? Obat segala hal. Pertama, obat masalah-masalah atau sakit-sakit yang bersifat fisik. Bagaimana caranya? Dua. Yang pertama adalah kita menggali hazanah medis di dalam Al-Quran. Misalnya kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, itu kalau kamu ingin sehat, pegang satu ayat Al-Quran. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah asal jangan berlebihan. Seharusnya ayat ini yang membacakan Pak Farudin Faiz, karena saya kayaknya agak berlebihan makan dan minumnya, kelihatan dari perutnya ya. Lebih pas Pak Farudin Faiz yang bacakan ayat itu, tapi karena itu ilmu ya udah. Nah, kemudian bisa juga sebagai obat fisik dalam pengertian membacakan Al-Quran kepada orang lain itu bisa jadi ruqyah, bisa jadi obat, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, diantaranya Said Al-Khudri. Ketika ada orang dipatok kalajengking beracun, itu selain diobati oleh beliau dibacakan suratul Fatihah, dan alhamdulillah sembuh. Walaupun kalau kita yang membacakan saya kurang yakin ya. Itu saya pernah mau diobati orang, katanya ini pengobatan ala Rasul. Iya, pengobatan ala Rasul, tapi Anda kan bukan Rasul ya. Jadi saya gak percaya dengan pengobatan Anda. Pengobatannya sih pengobatan Rasul, tapi yang melakukan bukan Rasul. Bisa malpraktek itu. Kemudian sakit yang juga bisa diobati Al-Quran sudah pasti adalah sakit yang sifatnya batin. Sakit hati, sakit segala sesuatu yang sifatnya spiritual. Dan yang ketiga, sakit yang bisa diobati oleh Al-Quran adalah tema kita, yaitu sakit yang sifatnya psikologis, emosional, yang sifatnya adalah sesuatu yang sekarang seringkali dekat dengan Gen Z, yaitu hal-hal diantaranya adalah kecemasan, karena kita pengen Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Nah, saya mau masuk ke situ Pak Faiz. Cemas itu pasti buruk nggak Pak Faiz? Atau dalam batas tertentu kita harus punya kecemasan nih biar hidup ada tantangannya? Oke, baik. Saya awali dari Al-Quran ya, karena tema kita malam hari ini membumikan Al-Quran. Menurut saya menarik kalau dalam Al-Quran kecemasan terhadap generasi itu bahkan diperintahkan. Karena itu ayatnya, wal yahsyal ladzina la taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Dan hendaklah, ini sebenarnya maksudnya kenapa sih kok diksinya hendaklah takut? Ini sebenarnya maknanya jangan sembrono loh tentang generasi. Karena generasi ini nasibnya masa depan kita. Kalau generasinya ngaco ya di masa depan kita bisa kacau juga. Makanya Al-Quran memperingatkan dengan kalimat wal yahsyah. Jadi ini ayat ini lengkap sih. Di depan khosyah, di belakang khauf, khaufu alaihi. Khosyah itu rasa takut yang berhubungan dengan Allah, pengagungan. Makanya innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi khosyah itu kekhawatiran tapi yang berhubungan dengan pengagungan pada Allah. Jadi ini mungkin Al-Quran memberi isyarat bahwa ya nanti kekhawatiranmu itu jangan lupa di antara obatnya nanti berhubungan dengan Allah. Jangan sampai ada generasi yang melupakan Tuhannya. Jadi generasi yang lupa dengan amanat-amanat tadi dari Al-Quran, ada Hud dan Furqan dan lain sebagainya. Jangan sampai mereka melupakan itu. Dan di belakang ada khauf. Khauf itu ketakutan manusiawi. Kita cemas besok mau jadi apa, itu khauf. Kita pokoknya takut-takut yang ada dalam diri manusia. Sebenarnya cemas itu manusiawi. Jadi wajar saja orang cemas, meskipun kalau berlebihan masalah.
Orang yang tidak punya cemas sama sekali, tidak punya takut sama sekali, hidupnya mesti sembrono. Merasa pasti sukses saja, pasti selamat saja, pasti berhasil saja. Dia mesti akan hidupnya tidak hati-hati, karena merasa pasti. Tapi juga terlalu banyak cemas, masalah, bisa depresi. Teman-teman terlalu overthinking, terlalu insecure, itu juga masalah. Makanya kalau dalam tasawuf itu kita diminta menyeimbangkan antara khauf dan roja, rasa takut dan harapan. Mari jangan kehilangan harapan, karena itu berarti kita putus asa. Jadi, tapi juga jangan sembrono, terlalu berharap, lupa untuk hati-hati, lupa untuk takut. Jadi idealnya kita itu ya ada cemasnya, wong kita manusia, tapi jangan putus harapan. Jadi kemungkinan apapun masih bisa terjadi, wong masa depan itu sesuatu yang belum terjadi. Kalau kita sudah jatuh duluan hanya karena membayangkan besok ada apa atau besok mau apa, yo ini yang mungkin disindir oleh Al-Quran tadi, wal yahsyar tadi. Jadi kita lupa bahwa ada Allah. Jadi ini rumusnya, bagaimana kita bisa cemas tapi juga tidak sampai segitunya, tapi juga masih penuh dengan harapan. Makanya tadi saya bilang, Allah bahkan di banyak ayat sampai menegaskan, tidak usah takut, aku selalu bersamamu, tidak usah sedih, bahkan mengingatku saja batinmu bisa tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi Al-Quran banyak memberi nasihat, memberi jalan, memberi advice untuk batin kita tidak terlalu berlebihan dalam kecemasan. Meskipun saya tahu sih generasi hari ini banyak dilabeli sebagai generasi yang labil, mudah cemas dan lain sebagainya. Tapi yang menurut saya, asal dalam dosis yang wajar, kemudian melahirkan hal-hal positif. Misalnya membuat tambah semangat belajar, membuat tambah semangat membentuk diri biar masa depannya lebih tertata, terjamin. Itu menurut saya kecemasannya kecemasan yang berguna, bukan kecemasan yang membuat putus asa. Jadi teman-teman tidak harus terlalu galau, karena kadang-kadang mencemaskan diri kita yang sedang cemas itu lebih membuat drop, lebih membuat depresi. Ada filosof Habib dari Korea Selatan. Jangan bohong nih Bapak ya. Enggak bohong. Saya soalnya dulu suka gitu. Saya kalau filosof Jerman itu oke. Kalau ini Korea jangan-jangan, apalagi Koreanya Korea Utara. Ini pakai jurus tadi, mesti yang lain terpesona. Korea Selatan. Bacaannya Pak Faiz jauh banget sampai ke Korea Selatan. Padahal Pak Faiz bohong. Iya. Jadi filosofinya namanya Byung Chul Han. Ini juga nggak tahu lah teman-teman. Kalau nggak tahu gampang aja. Iya. Di Google dicari nggak ada ini Pak. Nggak usah dicari. Hanya ahli filsafat yang tahu. Ya, ini filosof Korea Selatan, cuma hidupnya di Jerman. Jadi beliau ini melihat masyarakat hari ini, generasi hari ini itu cirinya burnout. Burnout itu kelelahan, kecapean. Biasanya urutannya begini kalau saya baca di bukunya beliau itu. Anak-anak hari ini ya, dari narsis, kemudian burnout, kemudian akhirnya depresi. Jadi kenapa mereka narsis? Jadi begini, anak-anak hari ini, generasi hari ini itu karena banjir informasi, dia ketemu banyak sekali ideal-ideal hidup, bahwa hidup itu harus begini loh, yang bagus itu begitu loh. Terus ada ketemu banyak sekali standar-standar yang tinggi. Mungkin dengar kontennya HB, mungkin itu mereka itu berarti harus begitu. Nanti lihat di konten yang lain harus begitu. Kita tiap hari ketemu banyak sekali standar. Pada akhirnya terus ternyata kita tidak bisa melakukan itu. Kita sudah susah payah mengikuti nasihat beliau, mengikuti petunjuk dari beliau, mengikuti
Ternyata tidak bisa kita, meskipun motivator selalu bilang pasti bisa, kita pasti mampu kan gitu. Lah buktinya saya tidak mampu, buktinya saya tidak bisa. Jadi berakhir kita kelelahan. Ya aspek narsis tadi itu kan kita ingin menegaskan orang mengakui kita, wah kamu orang baik, wah kamu orang hebat, kamu orang soleh. Ini unsur narsisnya. Tiap hari kita mencari validasi dari orang lain. Pada akhirnya begitu kita tidak sukses, kita kecapean. Burnout tadi. Begitu kita kecapean, lama-lama kita depresi. Kita tidak percaya dengan diri kita lagi. Ternyata saya tidak pinter, ternyata saya tidak hebat, ternyata saya tidak soleh, ternyata saya tidak mampu. Efek dari awalnya tadi ya, hari ini kan kita dapat informasi apa saja yang kita inginkan. Tidak harus baca buku, tinggal tanya ChatGPT, anak yang baik itu seperti apa, itu dijelaskan banyak. Dan kadang-kadang kita terus lemes sendiri, ternyata saya tidak begitu. Pingin sih begitu tapi kok tidak bisa. Berusaha bisa sih kok tidak bisa-bisa. Akhirnya kita kecapean, terus kita depresi. Nah ini real banyak dialami oleh kita hari ini. Yo, efek dari dunia digital mungkin yang sekarang sangat terbuka sekali. Ini yang teman-teman harus mulai bisa memetakan dirinya, mengendalikan diri, memposisikan diri. Karena kalau tidak, menurut filosof Korea tadi, kita akan diawali dari narsis, kemudian kelelahan, dan akhirnya depresi. Kalau sudah depresi, ya sudah kadang-kadang melakukan hal yang tidak masuk akal sampai yang paling fatal. Saya berapa bulan yang lalu itu ada kan yang gara-gara tidak bisa lulus, skripsinya tidak jadi-jadi, sampai bunuh diri. Jadi saking depresinya. Jadi mungkin merasa kok yang lain mampu, saya kok tidak. Yang lain begitu hebatnya lulus cepat sekali, saya sampai semester sekian tidak lulus. Dia tertekan. Pada akhirnya sampai begitu. Itu yang mungkin dia kelelahan, tidak bisa mencapai standar yang sudah diidealkan, akhirnya itu. Padahal zaman saya dulu masih mahasiswa, itu banyak kan mahasiswa-mahasiswa yang sampai digelari mahasiswa abadi, sampai diajar oleh teman sekelasnya terus jadi dosen, skripsinya dibimbing oleh teman sekelasnya. Itu pun dia masih santai, cengenges, tidak apa-apa. Zaman dulu resiliensinya lebih tangguh. Nah sekarang mungkin situasinya beda, karena tiap hari kita dipameri orang sukses, kita dipameri orang berhasil, orang hebat, dan kita merasa terpacu, tertantang. Sementara kadang kita gagal, kadang kita tidak bisa mencapai itu. Terus tadi kita kelelahan, depresi. Itu sih situasi hari ini. Iya. Tips agar kalau kalian mahasiswa abadi dan tidak depresi, apalagi bunuh diri ya, itu ada tipsnya dari saya. Bikin grup WhatsApp yang gak ada dosennya. Jadi Anda ketika stres tuh, gak selesai skripsi, Anda pulang depresi, gak jadi bunuh diri, karena Anda buka grup WhatsApp yang gak ada dosennya. Kata-katain dosennya di sana. Ah, dosen bisa nyuruh-nyuruh doang, gak jadi bunuh diri Anda. Nah, jadi pada batas tertentu kecemasan itu memang tidak diperkenankan, tapi cemas itu sesuatu yang dibutuhkan karena manusiawi kita itu hidup dengan ancaman, kekhawatiran, bahkan ketakutan tadi. Kalau saya sih ngelihatnya, cemas itu penting, kecemasan itu buruk. Sama kayak kenyang itu manusiawi dan perlu, tapi kekenyangan itu pasti buruk bagi kita. Karena itu, kalau kita gak memiliki cemas sama sekali, hidup kita gak akan kemana-kemana aja. Hidup kita akan di sini-sini aja. Makanya kalau dalam filsafat itu ada seorang filosof dari Thailand. Saya jadi gak pede mau ngomong filosof. Serius, padahal saya beneran ini. Enggak. Jadi ada filosof dari Jerman, ini serius beneran. Namanya Heidegger. Mungkin sebagian yang pernah kuliah di
UIN atau kuliah di filsafat pernah mendengar nama ini. Namanya Heidegger, Jürgen Heidegger dari Jerman. Dia itu bilang kalau kamu ingin menjadi Dasein, bukan Dasman. Dasman itu artinya sekedar manusia. Tapi kalau Dasein itu manusia yang sekadar, artinya sesuai dengan kadar yang dikehendaki oleh Tuhan dan dianugerahkan oleh Tuhan kepada dia. Kalau kalian pengen jadi sekedar manusia, itu gak perlu kecemasan. Jadi ngelihat tren ini ikut jadi ini, ini gak perlu kecemasan. Tapi kalau kalian pengen menjadi manusia yang unggul, Dasein, bukan manusia yang seperti umumnya, tapi manusia pilihan, maka milikilah kecemasan. Cemas, kenapa saya tiba-tiba ada di dunia ini padahal saya gak minta diciptakan. Tapi cemas dalam pengertian yang positif dan konstruktif. Karena sekarang banyak Gen Z yang bilang, ngapain saya diciptakan padahal gak diminta sama saya kepada Tuhan gitu. Tuhan ada-ada aja nih misalnya. Itu yang negatif dan destruktif. Tapi yang positif dan konstruktif, kenapa saya diciptakan oleh Tuhan? Kita cemas, maka cari tahu apa tujuan penciptaan kita. Nah, kecemasan ini kata Heidegger harus langsung digandengkan dengan tujuan. Mencari tujuan dari kenapa kita diciptakan. Dan sebaik-baiknya tujuan, baik menurut Heidegger maupun menurut Islam, itu satu. Apa tujuan itu? Mati. Kita itu terlalu sering ngomongin masa depan. Masa depan apa? Punya rumah, jadi dokter, jadi wakil presiden, jadi ini, jadi itu, punya mobil, punya ini. Kita gak tahu, tertipu bahwa masa depan kita adalah jadi mayat. Nah, kecemasan akan kematian yang positif dan konstruktif itu akan membuat diri kita bertumbuh. Karena gini aja deh, misalnya ya, kalian dapat informasi dari malaikat bahwa besok kalian akan mati. Kira-kira apakah malam ini kalian tidur? Apakah kalian main game? Apakah kalian download WeChat gitu? Enggak. Pasti kalian tahajud nanti malam. Oh, sholat malam, kalau perlu gak tidur, pokoknya ibadah dan ibadah. Kenapa? Kecemasan akan kematian itu perlu dan penting, asalkan positif dan konstruktif, bukan sesuatu yang menghancurkan diri kamu. Dan terakhir, setelah menemukan tujuannya, menemukan tujuan ini penting. Karena kalau enggak, Anda hidup mengalir aja, kayak kotoran di atas sungai itu, mengalir aja hidupnya. Kenapa penting? Contohnya, kalau dalam psikolog ya, dalam psikologi, ada yang ngitung hari ini mobil merah di jalanan yang Anda temui ada berapa? Padahal ada berapa mobil merah yang lewat di depan Anda hari ini? Kenapa? Karena Anda tidak pernah menunjukkan hari ini untuk menghitung mobil warna merah. Tapi coba Anda dari pagi, saya punya tujuan hidup hari ini adalah ngitung mobil warna merah yang pernah saya lihat. Pasti kamu tahu jumlah mobil merah yang kamu lihat hari ini. Misalnya, siapa yang bisa menghitung mobil merah hari ini, maka dia masuk surga. Pasti Anda hitungin tuh. Nah, orang gak nemu tujuan setiap hari. Mau kemana? Ngalir aja, nongkrong aja, ini aja, masuk neraka. Dan yang terakhir adalah basicnya kalau dalam Islam, tujuannya harus ada, pergerakannya dengan kecemasan seperlunya, dan basicnya adalah niat untuk bersama Allah, niat karena Allah, niat yang benar. Karena niat itu adalah start yang baik bagi kita, start yang paling tepat bagi kita. Kira-kira begitu. Dan karena saya sudah dikasih surat cinta ini, pas jam 20.50 sudah mulai sesi tanya jawab. Nih baru sekarang Habib diatur-atur ini. Gak bercanda. Jadi tadinya saya ini pembicara juga, tapi karena di ruang tunggu terlihat tidak meyakinkan,
Jadi akhirnya menemani Pak Faiz, makanya saya banyak ngomong juga karena selain sebagai moderator juga sebagai pembicara. Nah, buat teman-teman, kita buka sesi tanya jawab mungkin sekitar 20 menit. Kita buka dari saya usahakan 3 penanya. Tunggu dulu. Santai. Kita tunggu. Saya buka dari pertanyaan. Ada yang non muslim nggak? Saya kasih kesempatan nanya kalau non muslim. Kalau nggak ada boleh satu murtad dulu. Nggak ada yang non muslim. Kalau non muslim saya kasih prioritas. Anda berkerudung. Nggak mungkin Anda non muslim. Bisa non muslim berkerudung? Kok pilih Anda masuk Islam? Agak ada ya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti 2 dulu, 1 cowok, 1 cewek, sudah pasti. Nah, yang mic-nya udah disediain ya? Bagaimana kalau kita turunin dulu terus kita angkat setelah hitungan ke 2? 1, 2. Nah, mbaknya yang kerudung putih nih. Oke, 1 dulu ya. Saya sekalian pilih yang cowok dulu ya. Tungguin dulu Pak ya. Turun dulu. Nah. Turun dulu. 1, 2. Yang coklat nih. Iya, Masnya. Iya, Anda. Boleh maju ke depan, silakan. Maju aja ke depan. Maju ke belakang panggung. Biar yang lain bisa lihat. Dan nanti karena yang nanya kita siapin hadiah. Hadiahnya umroh ke Korea Selatan. Ya, silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Jessie dari Jakarta. Siapa? Ceti. Jessie. Oh, Jessie. Oke. Pertanyaannya untuk Habib untuk Pak Faiz. Jadi kita itu kan sebagai manusia, kadang kalau di Al-Quran ada kata-kata yang Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kasihi. Yang seperti tercatat dalam Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 56. Betul ya? Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita ingin memberikan petunjuk kepada orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita kasihi, mungkin orang tua kita atau adik kandung kita atau kakak kandung kita, untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa mendekat ke Al-Quran. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Jeti. Ada nanti panitia atau mau dikasih sekarang hadiahnya? Oh iya, silakan Mbak Jeti, ada hadiah dari panitia nih. Apa? Ya itulah. Kata filosof dari Thailand, apalah arti sebuah nama itu. Silakan, ada batang suka. Oke, terima kasih. Oh, udah ada mic-nya. Siap. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Heri. Oke, Heri Selasa. Enggak. Dari mana Her? Asli Tegal. Oke, biasanya kalau capek tuh Tegal kita. Tegal. Oke, Bang Heri, apa pertanyaannya? Pertanyaannya ini Bib, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Faiz, kita di filosof dari Korsel ya, bahwa kita bohong ya. Tadi beliau lagu bium, saya langsung cek gitu, ada bium cum, ada, beneran, betul. Bukunya itu ada yang suzon beron, ada betul. Jadi kita itu disuguhkan oleh banyak hal yang ideal, betul, dan itu saya pribadi alami dan saya kira banyak teman-teman juga mengalami. Lalu bagaimana cara? Tapi sebaliknya tidak kalah banyak juga hal-hal yang bobrok. Artinya dua hal ini benar-benar nyata ada di media sosial, dan hal ini kita dikendalikan oleh algoritma. Nah, kira-kira ini sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menangani ini? Mungkin kita udah tahu cara gampangnya, ya tinggal cek aja yang baik-baik terus.
Sementara saat ini baik dan buruk itu lewat algoritma itu random banget. Kadang kita pas soleh, deket teman soleh ya kebetulan yang bagus-bagus semua. Tapi pas lagi ya solehnya agak minggat dikit gitu, belok, akhirnya muncul yang seperti itu. Kira-kira bagaimana menjaga konsistensi supaya ya kita tidak mudah terpapar hal-hal yang buruk seperti itu, biar lebih mudah konsisten dalam kebaikan. Oke, terima kasih Bang Heri. Kemudian ini ada hadiah. Silahkan. Iya, apa? Oke, terima kasih Bang Heri ya. Iya. Oke, kita sudah ada 2 pertanyaan Pak Faiz. Mungkin yang dari filosof Korea dulu tuh, filosof Korea Selatan, tentang kita itu di FYP TikTok kadang pengennya baik terus Pak Faiz, tapi cewek joget-joget itu kadang nyelip, sehingga kemudian akhirnya kita mau scroll juga agak susah itu, tiba-tiba kayak stroke ringan tangan kita untuk scroll. Nah, bagaimana kemudian di era disrupsi informasi seperti sekarang Pak Faiz, di era informasi bukan disentuh lagi, cuman digeser dikit aja. Saya curiga beberapa tahun lagi, tidak lama, itu gesernya bisa pakai mata tuh menurut saya. Suatu hari itu akan tinggal ngangkat mata gitu, tinggal baca retina mata dan lain sebagainya lah teknologinya. Karena memang kalau kita perhatikan ya, kita itu semakin didorong untuk dimanjakan dengan konten. Kalau dulu tuh lihat konten kan harus mencet dulu, sekarang udah tinggal scroll. Next itu pasti akan lebih dimudahkan lagi, digunakan lagi. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak diperbudak oleh konten, tapi menjadi tuan bagi konten-konten yang ada di gadget kita? Oke, baik. Ya, nanti dilengkapi oleh jenengan yang lebih akrab dengan dunia digital. Saya mau ngasih satu teori saja. Ini saya ngutip harus ngaku. Jadi filosof dari kalau saya ngomong sendiri kan tidak aneh. Saya cari filosof dari mana, New Zealand atau dari mana gitu. Yang pertama begini. Ini saya mix saja dari beberapa gagasan. Ada 5 prinsip setidaknya ya ketika kita bergaul dengan dunia digital. Ini saya campur bahasanya biar akhirnya sama. Yang pertama utilitas, yang kedua kuriositas, kemudian yang ketiga kreativitas, yang keempat prioritas, dan yang kelima batas. Ini bahasanya saya campur biar as semua belakangnya. Ini agak ijtihadi. Sebenarnya kalau mau lebih mudah sih ubur-ubur ikan lele. Jadi semuanya di belakang Bapak isi. Prioritas le. Prioritas le itu ada lele semua. Iya. Oke, yang pertama utilitas. Utilitas itu pemakaian, penggunaan. Ya memang sekarang zamannya zaman digital, zaman gadget, zaman medsos. Tidak bisa kita mengambil solusi dengan anti medsos misalnya, atau anti digital. Kalau kita misalnya anti sama sekali, ada banyak hal yang nanti terlewatkan dalam hidup ini. Ya kalau bahasa teman-teman kita jadi kuper. Kita tidak ngerti kiri kanan pada akhirnya. Tapi utilitas oke, dipakai saja, wong itu memang fasilitas zaman ini. ChatGPT tidak perlu malu bang yo. Kalau meskipun bagaimana kalian kan juga sering pakai itu, dipakai saja tidak apa-apa. Wong itu fasilitas dalam hidup ini saat ini dipakai, itu yang disebut utilitas. Tapi jangan lupa yang kedua, kuriositas. Kuriositas itu kesadaran kritismu. Jangan langsung diterima. Coba ditanyakan, dipertanyakan, apa ya? Kalau ChatGPT cerita ini, cerita itu, apa iya begitu? Kira-kira bisa dikonfirmasi kemana? Kalau itu buku, dari buku apa? Kalau itu dari web, dari situs,
itu dari situs mana. Kalian boleh tanya lagi kok setelah tanya apa, terus sekalian sebutkan sumbernya. Sekalian itu nanti dia akan jawab juga. Maksudnya ini biar kalian bisa mengkonfirmasi ulang, bisa ngecek ulang. Jangan gampang percaya. Hari ini ada banyak konten, ada banyak mungkin isi-isi yang kalian lihat di TikTok, di Instagram, di Twitter dan lain sebagainya, itu harus dikritisi ulang. Itu yang disebut kuriositas. Jangan terima saja, harus tahu juga pasnya bagaimana. Kemudian yang ketiga tadi sudah saya sebut, yaitu kreativitas. Jangan sampai fasilitas-fasilitas yang luar biasa tadi membuat teman-teman mandek, berhenti berpikir, berhenti beraktivitas, berhenti berimajinasi. Sekarang orang sudah mulai malas berimajinasi, pingin apa saja dia mengandalkan ChatGPT. Kita akan rugi banyak. Padahal itu semula fasilitas yang luar biasa untuk kita. Harusnya dengan bantuan itu kita tambah kreatif, kita tambah genuine, kita tambah, pokoknya harusnya tambah. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang pada akhirnya habis, mati. Kalau kita kehilangan kreativitas, kita wakilkan semuanya ke produk-produk buatan kita. Dan itu nanti bisa berbalik, justru kita yang tergantung pada produk buatan kita. Maka jangan mati kreativitasnya. Kalian tetap harus menghidupkan nalarmu menghadapi apa saja. Kemudian yang keempat, prioritas. Ini juga menurut saya penting. Prioritas itu teman-teman coba ya, ada banyak hal yang lewat, ada banyak informasi yang masuk. Kalian harus punya prioritas. Kayak tadi yang disebut oleh Habib, tiba-tiba kok muncul gambar itu. Ya sudahlah, muncul ya biar lewat. Terus nyari yang lebih prioritas. Bukan berarti terus kalau nggak main lagi, kalau gitu enggak. Kalian harus bisa bilang, ini enggak penting, oh ini penting, oh ini primer, saya harus ini. Tapi untuk bisa punya prioritas, teman-teman seperti tadi ya, harus punya tujuan. Kenapa kalian sulit memilah dan memilih? Karena kalian tidak punya tujuan. Kalau kalian tidak punya tujuan, yo apa saja masuk nanti. Oh ini penting Pak, ini kira-kira penting Pak. Semuanya ya penting, tapi yang prioritas yang mana? Yang sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah ini pentingnya tujuan tadi, untuk bisa memastikan prioritas. Yang kelima, ini nanti yang berhubungan dengan problem kelelahan tadi, kita harus tahu batas. Tahu batas itu ya bisa batas kekuatan kita, bisa batas kemampuan kita, batas waktu yang kita miliki, batas kelemahan yang kita tidak mampu dan lain sebagainya. Kita harus sadar diri sehingga kita ngerti, wah saya tertarik sih Pak filsafat yang luar biasa itu, tapi kok ya bukunya bahasa Inggris, saya tidak bisa Pak, saya nyari terjemahannya saja Pak biar efektif. Karena kalau saya baca sendiri belum mampu. Ini kesadaran batas. Tapi saya tidak ada yang ngejar-ngejar Pak, lama juga tidak apa-apa, tak pahami pelan-pelan deh bahasa Inggrisnya. Tetap kalian, ini kalian harus sadar diri untuk tahu batasmu. Sering kita lupa batas. Biasanya lupa batas kalau sudah seneng, tidak ngerti kapan berhenti. Kalau tidak seneng, kita lupa bahwa siapa tahu dari yang tidak kita suka itu ada 1-2 hal yang manfaat. Maka penting kita sadar batas. Jadi 5 tadi ya menurut saya bisa jadi rumusnya teman-teman saat hidup di dunia digital seperti saat ini. Sebenarnya sih nanti kalau dibaca di banyak referensi ada sih banyak petunjuk tentang itu, bagaimana kita harus literasi digital, etika digital. Nah satu lagi yang berhubungan dengan batas itu nanti ada istilah digital self-regulation. Jadi penataan diri secara digital. Kapan sih kita harus berhenti medsosan, ganti aktivitas apa, besok medsosan lagi. Nah ini jadi tema di ngaji filsafat bulan ini ya. Mungkin Rabu depan tema ngajinya itu puasa media sosial.
Jadi itu gimana strateginya kita bisa nyapeh. Kalau orang Jawa menyebutnya kayak orang sudah terlalu kecanduan nyusu itu perlu disapeh. Nah strategi nyapehnya bagaimana, itu sebenarnya itu saya ambil dari ada satu buku yang judulnya Digital Minimalism, yang nulis filosof dari Oh iya, enggak. itu enggak ya? Enggak. Ya, baik, itu dari saya mungkin 5 strategi tadi. Pak Faiz, terima kasih 1 jam sama saya. Pak Faiz nih jokesnya udah gak bapak-bapak lagi. Paling tidak itulah pengaruh saya ke Pak Faiz. Merusak saya itu. Nah, saya cuma mau menambahkan aja. Kalau saya ya pada prinsipnya adalah bagaimana kita menjadi tuan bagi gadget kita. Bukan kita yang dipegang oleh HP, tapi kita yang memegang oleh HP. Dan itu pelajaran bisa ditarik dari zaman nabi-nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Allah Nuh. Kita ini berada di kondisi yang hampir sama dengan Nabi Nuh. Bedanya Nabi Nuh disrupsi air, kita itu disrupsi informasi. Maka bagaimana caranya? Allah bilang ke Nabi Nuh, bangunlah perahu. Maka bagaimana caranya di era disrupsi informasi? Bangunlah perahu. Apa itu perahu? Perahu itu adalah algoritma. Algoritma itu yang akan menentukan kita selamat atau tidak selamat. Karena memang sesuatu bisa muncul semau mereka di luar sana, tapi tetap yang punya kendali adalah kita. Karena itu dalam Islam kita tidak dihukumi berdosa melihat cewek joget-joget di pandangan pertama. Tapi kalau tetap gak ngedit, maka itu dosa. Maka Islam tidak membebani kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak membebani kita sesuatu yang di luar kontrol kita. Maka apa yang bisa kita kontrol, itu kontrollah dengan baik. Bikinlah perahu agar kita tidak tenggelam di era disrupsi informasi ini. Bagaimana perahunya? Tadi ada 5 kriteria yang disampaikan dan diajarkan oleh Pak Faiz. Saya mau nambahin 2 hal berdasarkan pengalaman saya. Nah, yang satu ini masih tas-tas seperti Pak Faiz, yang satu udah enggak nih, karena agak sulit saya cari rimanya nih. Yang pertama itu adalah otoritas. Jadi konsumsilah konten yang memiliki otoritas. Memang kita diajarkan oleh Islam untuk undur maqal wala tandur manqal. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Tapi apa yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang memiliki otoritas. Kalau seseorang gak memiliki otoritas, maka gak usah didengerin lagi, gak usah dikonsumsi lagi, karena dia tidak memiliki kepakaran untuk ngomong itu. Inilah penyebab dunia digital ini hancur, karena opini tafsirnya Pak Kures tidak lebih didengar dari opini tafsirnya orang yang tidak jelas. Viewersnya Pak Kures tidak lebih banyak dari viewersnya orang yang ngomongin Al-Quran tanpa otoritas, tanpa sanad kalau dalam bahasa pesantrennya. Kalau tidak karena adanya sanad, maka kata para ulama, niscaya orang akan ngomong seenaknya tentang ilmu. Menurut pandangan saya, menurut opini saya, Anda siapa? Bukan Nabi, coy. Iya kan? Bahkan Anda siapa? Artinya otoritas itu menjadi penting. Jangan konsumsi sesuatu yang tidak memiliki otoritas. Yang kedua, kita ini berada di digital age, era baru yang tercepat dalam sejarah hidup manusia. Dulu itu era mau menuju ke era cetak itu berabad-abad, bahkan belasan abad. Kemudian masuk ke era cetak melalui revolusi industri yang dilakukan oleh Gutenberg. Baru tuh masuk ke era cetak, semuanya cetak. Dari cetak ke digital itu lumayan lama, 1 abad. Tapi dari digital ke era ChatGPT, ke era ini, ke era itu hitungannya cuma 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun.
Bayangin itu, handphone pergerakannya cepat sekali dibandingkan pergerakan dari dulu. Telepon ke handphone itu jauh sekali. Sekarang itu dunia khususnya di bidang informasi dan teknologi bergerak begitu cepat. Karena itu kita seringkali tidak sadar, akhirnya kita tidak memiliki habit terhadap dunia digital. Kita yang diperbudak karena terlalu cepat. Belum selesai udah ada lagi, belum selesai ngoprek HP ini udah ada iPhone baru, udah ada ini, udah ada itu. Maka kita perlu lekas membangun habit. Makanya kata Nabi, istiqomah itu khairun min alfi karamah. Siapa yang bisa membangun habit, maka dia lebih mulia dari Habib yang bisa terbang, dari kiai yang bisa jalan di atas air, dari 1000 kekeramatan. Maka kita perlu membentuk segera habit digital kita. Bentuklah habit, dan itu penting. Pikirkan habit yang mau Anda bentuk itu seperti apa. Kalau saya misalnya di YouTube saya, Anda mau cari sesuatu yang gak penting selama 2 tahun ini, itu udah gak ada di HP saya. Karena algoritmanya betul-betul saya kontrol. Dulu awal-awal saya nonton YouTube itu apa aja kita pencet. Akhirnya kita terdistraksi dengan konten-konten yang tidak perlu kita dengar tapi ingin kita dengar. Sekarang enggak, saya hati-hati. Bahkan kalau algoritma YouTube saya udah mulai aneh, saya bikin akun baru kemudian membentuk habit baru di sana. Misalnya saya lagi pengen belajar tafsir. Saya bikin akun YouTube, kemudian saya klik terus hanya konten tafsir yang otoritas. Akhirnya isinya timeline YouTube saya itu semua yang terkait dengan otoritas tafsir. Karena algoritma itu membaca apa yang kita inginkan. 5 kali kita bikin habit, kebentuk habitnya. Akhirnya kita justru didukung oleh handphone, bukan malah dijatuhkan oleh handphone. Jadi segera bikin habit Anda di dunia digital agar yang muncul itu konten-konten yang positif dan konstruktif bagi diri kita. Nah, Pak Faiz, untuk yang kedua tadi Pak Faiz. Nah, bagaimana cara memberikan pencerahan, syukur-syukur menjadi hidayah bagi orang yang kita cintai, sedangkan hak itu secara prerogatif ada di Allah. Ya, mungkin nanti saya jawab singkat, Habib yang melengkapi ya. Jadi memang ada ayat bahwa Allah itu memberi hidayah pada orang yang Dia kehendaki. Saya memahami ayat ini karena ada orang memahami ayat ini itu kemudian merasa bahwa kalau saya masih jahat ya karena memang Allah belum memberi hidayah saya kok. Disuruh tobat nanti saja, saya nunggu dapat hidayah. Ada orang beralasan dengan ayat ini, kemudian dia pasif. Yo kita tunggu saja, nanti kalau hidayahnya Allah datang ya dia beres ada. Kalau saya membaca ayat ini, itu saya maknai bagaimana caranya kita biar mendapat hidayah dari Allah. Jadi karena Allah itu memberi hidayah orang yang Dia kehendaki, bagaimana caranya Allah agar menghendaki kita untuk diberi hidayah. Jadi saya memahami ayat ini seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman baca banyak kitab-kitab tasawuf, misalnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu salah satu ulama yang punya teori, kalau kita ingin melakukan amal baik, misalnya jadi orang berakhlak misalnya, itu jalurnya 2. Dari kita sendiri secara ikhtiari, bisa juga hidayah dari Allah. Dan kata Imam Ghazali, idealnya dua-duanya. Diawali dari ikhtiar kita semaksimal kita mampu, setelah itu hidayah Allah datang mempercepat proses ini untuk kita jadi orang yang berakhlak mulia. Nah, ayat tadi menurut saya berhubungan dengan kesadaran kita. Yuk kita lebih dekat lagi dengan Allah. Yuk kita, kalau istilahnya beliau di bukunya, merayu Tuhan, biar kemudian nanti hidayahnya Allah datangnya pada kita. Jadi itu cara saya memahami ayat ini. Tidak kemudian kita pahami, kalau gitu saya baiknya nanti saja, tobatnya nanti saja, menunggu hidayah dari Allah. Berarti apa Pak? Gimana Pak cara saya biar saudara saya, tetangga saya, teman saya
bisa mendapat hidayah dari Allah, yuk ayo kita kerjasama. Mari kita bareng-bareng bersama-sama melakukan kepatuhan, kebaikan yang kita mampu. Mungkin belum maksimal, mungkin belum luar biasa, tapi kesungguhan kita pada akhirnya mungkin bisa menghadirkan kasih sayangnya Allah dan datangnya hidayahnya. Jadi cara menurut saya yang terbaik begitu. Mari kita maksimalkan semampu kita. Termasuk, Pak saya ini sudah bolak-balik saya nasihati kok susah, beri lagi nasihat. Watawasau bil haq itu ditambah watawasau bis sober. Tidak usah bosan-bosan, semaksimal kita mampu. Wong ya bukan kita nanti yang membalik hatinya dia. Ikhtiar kita ini dalam rangka menghadirkan ridhonya Allah, kemudian Allah memberi hidayah. Mungkin kalau pakai ilustrasi bisa kita ilustrasikan waktu Nabi Ibrahim dan ibunya beliau, Nabi Ismail dan ibu beliau, Ibunda Hajar, waktu ditinggal sendiri di padang pasir, kemudian kehausan menangis, kemudian Ibu Hajar lari-lari dari sofa Marwah bolak-balik, akhirnya ada air di kakinya Nabi Ismail waktu menjejak tanah. Ini kan unik momennya. Harusnya kan logikanya kalau pakai akal kita itu ya lari dari sofa ke Marwah, boyo airnya ketemu di sofa apa di Marwah gitu, hasil ikhtiarnya. Ternyata Allah menginginkan airnya keluarnya dari kaki Nabi Ismail. Seperti itu misterinya Allah. Jadi Allah ridho dengan lelahnya Ibunda Hajar lari dari sofa Marwah kemudian diberi air, meskipun pemberiannya lewat kakinya Nabi Ismail. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Ayo semaksimal kita mampu kita ikhtiari. Sejauh yang kita bisa kita lakukan, sisanya pasrahkan pada Allah. Insya Allah kesungguhan kita akan mendatangkan hidayah dari Allah. Jadi ini kalau saya cara memahami ayat ini, jangan dimaknai kemudian saya nunggu hidayah saja lah Pak, kapan-kapan. Kalau hidayahnya Allah datang ya akan datang. Tidak begitu. Hidayah itu kita jemput dengan kesungguhan kita, dengan keseriusan kita melakukan kebaikan dan kepatuhan semaksimal yang kita mampu. Itu saja sih. Memang semuanya itu apa kata Allah sesuai dengan kehendak Allah, tapi kehendak Allah itu berada dalam rel keadilan Allah. Karena itu keadilan itu bahkan menjadi salah satu pondasi dari teologi dalam beberapa madhab seperti Mu'tazilah. Jadi kehendak Allah itu bukan sesuai kehendak sebagaimana kita. Apa kata kita terus seenaknya, kita orang baik masukin neraka, orang jahat masukin surga gitu. Enggak, kehendak Allah itu berdasarkan keadilannya. Maka bagaimana membuat hidayah itu datang kepada orang? Maka ikutilah cara-cara yang dikehendaki oleh Allah untuk memasukkan orang kepada hidayah. Pertama, tadi sudah disinggung oleh Pak Faiz, bahwa jangan merasa kita bisa memberi hidayah kepada orang lain, karena perasaan itu justru menunjukkan bahwa kita pun belum mendapatkan hidayah. Bahkan bisa jadi kita lebih tidak memiliki hidayah daripada orang yang mau kita dakwain. Karena perasaan bahwa kita bisa mengantarkan hidayah itu adalah anasir-anasir kesirikan. Ngerasa, wah saya bisa nih. Enggak. Dokter aja ngerasa bisa menyembuhkan, maka dia syirik. Yang menyembuhkan Allah, dia hanya berusaha mengobati, bukan menyembuhkan. Jadi pertama, awali dari niat hanya mengupayakan hidayah itu sampai yang haknya ada di Allah. Nah, caranya bagaimana? Yang diajarkan oleh Allah. Pertama, datangi dia. Jangan berharap dia yang datang kepada kita. Ini banyak orang kalau merasa lebih dari orang lain, itu pengennya didatangi, gak pengen menjemput bola. Lu kan yang butuh, lu yang kemari dong. Enggak, orang yang dewasa seharusnya lebih bisa memahami keadaan orang yang tidak lebih dewasa dari dia. Jadi kalau perlu didatangi, datangi. Datangi ini bukan hanya perkara fisik, tapi datangi artinya apa? Kalau merasa dia akan lebih menerima omongan kita, kalau kitanya lebih merendahkan daripada dia, maka lakukan itu.
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apapun dilakukan oleh Nabi Muhammad selama tidak melanggar tuntunan dari Allah untuk membuat orang mendapatkan hidayah. Apapun dilakukan oleh Nabi Muhammad, dicaci maki, dilempar batu, mau diancam dibunuh, oke kata Nabi Muhammad, yang penting hidayah bisa sampai kepada orang itu. Kemudian yang kedua, sampaikan segala sesuatu itu dengan lemah lembut. Wa bima rahmatin minallah lintalahum. Seandainya engkau tidak lemah lembut wahai Muhammad, maka hidayah tidak akan sampai kepada mereka. Bahkan Nabi Musa ketika suruh datang ke Fir'aun, idhab ila Fir'aun, dengan apa? Nasihati dengan lemah lembut. Fir'aun, saya yakin teman Anda yang Anda pengen dapat hidayah itu tidak Fir'aun sih. Mungkin kelakuannya aja mungkin kan. Jadi ke Fir'aun aja suruh lemah lembut, apalagi ke manusia lain yang pasti derajat kemaksiatannya tidak lebih dari Fir'aun. Kemudian yang ketiga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Dengan kata-kata yang indah, mau'idah hasanah. Kata-kata yang baik, bukan hanya lembut suaranya tapi kata-katanya juga menyentuh. Dan bil hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu maknanya dua bagi saya. Pertama adalah kreatif, dengan cara-cara yang kreatif. Jangan tiap hari datang ke rumahnya sholat pulang. Besok sholat pulang. Kreatif, dengan cara-cara yang kreatif. Kemudian yang kedua, bil hikmah. Hikmah itu maknanya adalah filosofis. Seringkali hidayah itu dijelaskan dalam lanskap dogmatis, tidak filosofis. Kenapa saya harus sholat? Karena Allah yang nyuruh di dalam Al-Quran. Gak gitu, memang Allah yang nyuruh. Tapi kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu menjauhkan kita dari kekejian dan kemungkaran. Karena dengan sholat kamu akan tidak dirundung kecemasan. Karena dalam sholat itu ada tumakninah yang ngajarkan kita tenang. Karena dalam sholat itu kamu jadi disiplin waktu. Karena sholat itu ada waktunya dengan teratur, bahkan lebih baik di awal waktu, dan lain sebagainya. Jadi dijelaskan secara rasional, tidak hanya secara dogmatik. Sehingga orang itu bukan hanya mewarisi Islam, tapi memilih Islam karena dia sudah paham kepada Islam itu sendiri. Mungkin itu tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Panitia, apakah kita udah harus selesai? Oke. Kata panitia, dakwah ini diselesaikan. Jadi udah selesai karena ini udah 9:30 juga, udah menjelang malam. Terima kasih kepada teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mau dan Pak Farudin Faiz mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 buat Pusat Studi Al-Quran. Semoga bisa terus berkiprah dalam membumikan Al-Quran, khususnya di bumi Indonesia tercinta ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Dan jangan lupa, karena ini sudah malam dan mungkin teman-teman ada yang datang dari tempat yang jauh, hati-hati di jalan teman-teman, pelan-pelan aja, yang penting kita sampai, seperti kata orang Jawa, alon-alon yang penting klakson. Kalau di Jakarta alon-alon yang penting klakson. Pelan-pelan aja, yang penting sampai, karena ada orang-orang terkasih, orang-orang tercinta yang membutuhkan kita dan yang menunggu kehadiran kita. Penting sekali karena ini pulangnya malam. Dan semoga bisa ngaji bersama nanti bareng Pak Farudin Faiz, Pak Quraish Shihab, dan guru-guru kita yang telah hadir seharian ini. Dan spesial terima kasih kepada Pak Farudin Faiz yang jauh-jauh datang dari Yogyakarta untuk menemani kita semua ngaji di sini. Semoga menjadi keberkahan, amal baik, dan diganjar dengan segala kebaikan oleh Allah. Terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.